Hei pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata laki, orang yang bersenjata. Kita sudah pernah mendengar, minggu pertama saya hadir, saya bicara tentang Sulaiman yang penuh bijaksana, karena dia bangun itu Kabala. Dia tidak dahulukan istananya, tapi dia bangun Kabala dulu, lalu dia bangun istananya. Kemudian dia bawa korban 1000 korban bakaran. Baru Tuhan nyata sama dia, dia bilang, pinta apa yang kau kehendaki, itu akan saya karuniakan. Lalu dia bukan minta umur panjang, bukan minta mati semua seterunya, bukan minta kaya, tapi dia minta akal budi dan bijaksana untuk menyelesaikan perkara hukum. Maka Tuhan dia bilang, karena kau minta perkara yang demikian, kekayaan, umur panjang, bijaksana, segala yang lain pun tidak akan menyamai engkau sesudahnya dan sebelumnya. Maka itu Sulaiman dia penuh dengan hikmat. Dia pelajari itu semua sifat dari binatang, tabiat dan segalanya. Lalu dia rupanya dia sudah belajar sifat dari semut ini, sehingga jadi bukan dia mensuruh kita pergi mau jadi sama dengan semut, mau jadi sama dengan semut saja, mau bagaimana manusia besar ini mau tunduk kepada dia. Tapi sifatnya yang baik itu yang Salomo dia tulis untuk kita belajar. Dan inilah firman Tuhan, sebab akal budi bijaksana semuanya itu kan dari Tuhan juga. Kita pelajari, kita lihat bagaimana itu semut punya cara kerja. Pertama dia rajin. Rajinnya luar biasa. Dia rajin sekali. Baru saling menghormati. Satu dari atas turun, satu dari bawah naik, harus hormat dulu temannya. Cium dulu. Hidung dengan hidung dulu, baku cium dulu, baku lewat. Haleluya, sudah pernah lihat atau belum? Kalau itu nanti bisa pergi belajar. Pernah saya waktu bertapa itu, saya kasih rusak 1 senti. 1 senti jalannya itu saya kasih rusak 1 senti. Saya duduk. Tidak lama, satu datang lagi. Dia pegang itu tanah mati itu di mulutnya, dia betulkan itu kembali. Kalau ada bangkai yang mati, sama-sama gotong royong, angkut, entah kemana, entah ke lumbung. Itu sifatnya itu. Hormat menghormati, rajin. Dia mempersiapkan, dia membuat program, dia membuat rencana, padahal dia tidak ada akal. Sarang burung itu dari dulunya dulu kala sampai hari ini tetap sarang. Manusia yang berkembang sampai sudah mau pergi ke bintang Mars dan sebagainya. Tapi semut yang kecil ini umur 1 tahun, tapi dia punya laku itu. Salomo dia bilang, perhatikan supaya jadi bijak. Haleluya. Dan ini menjadi tema tahunan yang besok-besok saya akan datang lagi, nanti saya akan tanya saudara-saudara. Setelah saya berikan penjelasan ini, bagi anggota yang tetap nanti saya akan tanya, apa yang Anda punyai sekarang ini? Kalau kita kerja sebagai semut tidak ada susah. Sebab Allah sudah siapkan segala-galanya. Itu khotbah minggu pertama kepada kita. Lalu dia taruh kita untuk kita kuasai. Nanti kalau kita berdoa paksa keadaan dengan hanya emosi segala, lalu sampai tidak jadi, tolak salah ini Tuhan tidak dengar berkali. Padahal Tuhan dia bilang loh, saya sudah kasih otak, peta teladan itu teladan saya, tangan, kaki, otak, telinga untuk mendengar, segala macam sudah ada. Kenapa tidak gunakan itu? Hambaku sudah menyampaikan sebagai lidahku, lenganku, untuk menyampaikan segala indera. Kamu tidak laksana, mau duduk tempat saja, mana mungkin. Kira-kira demikian. Haleluya. Jadi umpamanya tahun 91 ini kita punya uang 10.000. Kita nabung-nabung, barangkali tahun berikutnya jadi 100. Tahun berikutnya barangkali jadi 1 juta.
10 juta, 100 juta dan sebagainya. Tahun 79, karena saya waktu itu anggota PDI, saya diundang oleh seorang ibu. Ibu itu dia bendahara dari Parkindo, Partai Kristen Indonesia. Waktu itu, sekarang baru lebut masuk ke PDI, tapi waktu itu dia Parkindo. Dia panggil saya, bilang, "Pak Bapak singgah di rumah saya dulu." Saya bilang, "Baik." Ke sana, dia kasih tahu apa? Dia bilang, "Pak, saya ini bendahara mulai dengan 0 sen, tapi saya punya uang sekarang sudah 100 juta. Saya perhatikan itu. Dan saya memang kepingin tiru." Haleluya. Saya dulu sudah cerita banyak mengenai ini. Bukan saya cerita saya punya kemampuan, kesanggupan, tapi cerita ini supaya memberikan jalan bagi orang yang tidak punya supaya bisa punya. Sebab pada umumnya kita ini miskin di atas daratan yang penuh, di atas bumi kekayaan yang tiada taranya. Kita miskin di atas daerah yang terkaya. Pernah saya bicara ini di Riau yang dekat Singapura itu. Saya bilang, ya miskin, tapi sebenarnya kamu miskin di atas daerahmu yang terkaya. Lalu saya mulai bahas itu doa Bapak kami, dan malam ini nanti saya akan bahas itu juga. Jadi saudara-saudara ikuti dengan saksama. Kalau tidak jelas, saya masih ada waktu datang cerita dengan saya. Saya kasih jalan bagaimana cara yang kita tempuh. Haji, kiai, anggota DPR bilang, "Bukan main karo Bapak, kau ini hebat. Kau diam-diam tetapi lain lagi." Kita memang hargai, hormati. Ini jenderal yang bicara sama saya. Sebab pengalaman yang saya punya belum tentu dia punya. Saya bilang begini, kalau 1 juta kita amankan selama 26 tahun, kalau bunga 20% itu menjadi 114 juta. Negara bikin repelita, pribadi keluarga kita juga harus bikin repelita. Kita ikuti. Noah saja dia bangun bahtera 120 tahun. Sudah jangan 120 tahun, 20 tahun saja, kenapa tidak bisa? Supaya kita juga jadi seperti orang lain. Nah itulah, maka itu saya sengaja saya pilih pembicaraan ini untuk mengajak Anda. Untuk besok-besok ini kita harus berusaha. Tidak usah terlalu paksa keadaan, tapi nanti Tuhan akan kasih jalan. Haleluya. Tahun 85 saya ke Amerika. Saya ke Amerika, masuk di dalam itu Disneyland, taman yang terindah di dunia. Saya naik, ada satu ruangan, ada beberapa macam ruangan untuk mereka demonstrasi itu segala keajaiban yang mereka buat. Ada masuk dalam kapal selam dalam laut, masuk di bawah tanah kereta api, itu dunia fantasy. Tapi yang saya pilih satu itu perjalanan ke rembulan. Kita ke angkasa luar. Jadi kita naik, duduk di itu kursi itu, kita ban sampai sudah kuat. Dia bilang siap, baru dia tinis kono. Alat itu dia lempar kita begini. Saya kira saya sudah hancur di dinding tembok. Waktu dia lempar begini, pintu terbelah. Kita masuk, pintu tutup lagi. Baru kita melayang di udara, seperti kita melayang di udara. Baru lihat bumi jauh dengan kelam kabut, angin, awan, matahari bersinar tetap, bulan, bintang. Kita berada di alam yang di luar. Sebentar lagi kita kembali lagi. Sudah lihat, perhatikan kiri kanan. Memang seperti kita sudah ada di angkasa luar. Baru kita kembali lagi. Baru saya bilang memang wahyu ini benar. Wahyu dibilang di sana tidak ada malam, terang tetap. Karena bumi ini dia berputar, maka ada siang ada malam. Tapi di luar tidak, terang tetap. Itu bahaya wahyu. Baca Wahyu pasal 21. Jadi apa yang Injil kasih tahu itu tetap benar sekarang ini. Injil dia bilang bumi pertama dihukum dengan air bah, tapi yang kedua dengan api dan belerang. Nanti kita lihat. Apa tanggal 15 sebelumnya atau sesudah, nanti kita lihat bagaimana Saddam dia tindis dia punya konop, Bush dia tindis dia punya konop, baru terbakar di mana di Palestina kah, di Israel kah, di Kuwait kah, di Baghdad kah, tidak tahu bagaimana meletus sampai dunia ini semua hangus kah, lalu Tuhan Yesus datang atau masih tunggu lagi. Baca surat kabar dan ikuti, yang punya televisi bisa ikuti.
Haleluya. Itu semua yang terjadi. Kitab ini benar. Diceritakan itu semuanya. Haleluya. Itulah sebabnya perlu kita mempersiapkan diri. Perlu kita mempersiapkan diri di dalam segala-galanya. Pernah saya bicara dengan pendeta satu. Saya khotbah sampai dia tergugah, jadi dia datang sama saya besok. Saya cerita mengenai deposito apa, dia bilang, bro, saya itu tidak pusing karena Tuhan sudah mau datang. Saya bilang, kapan dia datang? Kapan Tuhan itu datang? Kan besok kita makan. Dan saya bicara dia ini karena dia pergi gereja, saya dorong dia terus bangun dia pakai. Rumah belum selesai, jendelanya segalanya, plafonnya, tapi saya dorong dia. Jadi maksudnya saya bicara begini supaya dia sampaikan kepada anggotanya sehingga mereka selesaikan gedung itu secepat mungkin. Tapi dia bilang, aduh, saya tidak pusing. Dari mana kau dapat perpuluhan? Dari mana anggotamu bisa membantu kalau mereka punya usaha tidak jalan? Ora et labora, sembahyang dan bekerja. Haleluya. Apa saudara, haleluya? Nanti bilang, buat apa saya mau bikin pisang goreng, malu. Tapi lapar makan nomor satu. Haleluya. Maaf ya, saya bukan kore-kore, tapi ya kira-kira begitu. Suruh pergi di lautan tidak mau, tapi ikan masa ada di meja dia makan kasih habis dari orang lain. Itulah orang yang global, orang yang tamat. Nah, ini yang bikin dunia kacau. Haleluya. Jadi saudara-saudaraku sekalian, Jepang sendiri diatur dia punya ekonomi. Pertanian habis itu industri, habis itu sekarang ini apa itu elektronik. Jadi kita tidak boleh ketinggalan. Dan saya lihat di mata kepala di Korea Selatan bagaimana sampai jaya. Mana rumah-rumah anak Tuhan di sini, orang Kristen dia ada pasang salib di atas bubungan rumah. Korea itu semuanya pasang salib. Apalagi malam Natal begini lampu-lampu hias itu di atas salib. Puji Tuhan. Ini perlu kita tiru. Jadi kita mengajak sidang ini supaya jangan selalu dengan kebiasaan ini. Tapi petugas harus mengatur 10-20 orang biar gereja penuh ke tidak penuh, tapi anggota itu administrasinya baik, catat dia ada di mana, bro kurang apa. Cara kita bekerja buat Tuhan itu demikian. Haleluya. Apa saudara, haleluya. Jadi saling apa namanya, apa itu, anggota mendengar pemimpin juga. Jadi kalau kita pakai keadaan begini, anggota datang tunggu pemimpin lagi, jam soliwat baru. Nanti jam 10 baru dia hadir. Kalau jam 10 hadir, nanti jam 12 baru anggota datang. Nanti kebaktian bagaimana untuk kita meraih berkat? Mereka tutup saja, tidak usah bikin kebaktian saja, kita cari kerja duniawi semua aja. Kira-kira begitu. Jadi ini segala masalah dan persoalan kita kasih tinggal di tahun yang lama. Dan bersiap sedia Yesus sudah datang bawa kelahiran baru bagi kita semuanya. Kasih tinggal kemalasan, kita sumpah dia hilang dalam nama Yesus. Supaya kita rajin bekerja untuk masa depan kita. Masa depan generasi muda, masa depan anak-anak kita. Kita kumpul uang sedikit supaya biayai dia punya SPP-nya. Barangkali bisa jadi orang yang terhormat untuk kembali dia bina orang tua. Tapi begini-begini saja putus sekolah di tengah jalan, aduh, kasihan. Haleluya. Apa saudara, haleluya? Itu masih dekat yang kita lihat hari-hari di sini. Tapi sering-sering saya bilang, aduh, kita sudah merdeka, sudah 20 tahun lebih, baru orang Wamena masih jalan telanjang. Aduh, kita ekspor itu apa itu tekstil sampai hebat-hebat, baru barangkali 1 meter ke 1 potong ke untuk kasih. Dia bilang, tapi apa orang-orang itu bisa siap bagaimana? Karena terhadap pakaian, maka itu dia pakai bambu ke apa untuk tutup ketelanjangannya itu. Kalau ada tentu tidak bisa. Ini ada di atas pundak Anda dan saya. Ada di atas gereja. Pakaian yang lebih kasih buat dia.
Tapi bagaimana kita mau bayar pesawat ke sana dengan tidak ada ini? Bagaimana kita mau beli radio tape sedangkan kaset saja tidak mampu beli, supaya putar di rumah khotbah itu diulang lagi, atau kaset-kaset itu lagu rohani supaya kita berohani. Karena tidak ada lagi, dia ada punya tape, taruh lagi lagu bisu ke sana, dia mulai disco lagi. Oh, sudah lebih senang lagi. Baru gereja nomor 2, disco yang nomor 1. Haleluya. Ini semuanya malam ini kita mau pecahkan. Itu Bang punya kerja. Haleluya. Apa saudara haleluya? Perhatikan baik. Ibu-ibu dari sini ke dari sini ke Jayapura, itu biasanya bilang Jayapura. Ini semua Jayapura sudah, tapi 28 ke Jayapura itu kan bayar 300. 300 itu yang pemerintah anjurkan supaya nabung. 50 Rp pun bisa. Sekarang dia bangun. Itu saya punya kerjaan. Saya bilang barangkali kamu tidak buka cabang di daerah tertimur sana, di ujung timur sana, karena barangkali jangkauannya jauh mungkin. Mereka rasa yang hari kemudian. Dulu hanya Exim saja. Tapi saya bilang Bank Indonesia bagaimana? Satu bank saja tidak mungkin. Nanti jajah orang ini semua. BRI masuk. Beri buka cabang tambah banyak lagi. BTN masuk, Tamara masuk, Danamon masuk, BPD dan sebagainya. Nanti BCA lagi, Suma lagi. Suma itu dia buka bank. Dia kerjasama dengan NU. Umat Islam itu dia kerjasama untuk bangun 2.000 bank pengkreditan rakyat. Kalau bank banyak, baru pembangunan bisa berjalan, kita bisa minta kredit dan sebagainya. Nah inilah termasuk pertumbuhan gereja. Bagaimana gereja bertumbuh berkembang kalau kita tidak begitu? Kalau ada punya duit bisa pergi ke Korea Selatan, dengar langsung daripada Dr. Paul Yong itu. Dia orang yang paling miskin. Tapi begitu, lalu orang yang dari Buddha lagi datang jadi orang Kristen. Kemarin saya punya anak 2 yang saya bawa, keluarga Islam, datang untuk cari kerja, saya bilang ya bisa bantu banget. Saya tidak tahu, dua-duanya datang ke depan mau dipermandikan. Saya menangis sekali. Saya tanya lagi, biarpun bagi saya tanya, ya ada yang paksa kamu atau tidak. Kita punya, saya bilang, memang kamu selamat. Kamu punya panggilan. Nanti kamu ajar lagi, kamu punya keluarga lagi, supaya mendapat selamat. Banyak agama, banyak nabi, tapi cuma juru selamat, yaitu Yesus yang kamu terima dia. Haleluya. Coba orang Kristen semua kerja begitu. Satu keluarga terhadap satu keluarga. Berapa puluh juta orang Kristen satu kali bersaksi, 1 bulan itu bisa 2 kali. Ya tapi begitu. Kalau kita punya biaya cukup, dia kurang beras, kasih beras. Bukan kita pilih dia, tapi tunjukkan kasih sesama manusia itu, akhirnya dia bilang benar. Haleluya. Apa saudara haleluya? Maka itu tema ini nanti kita kasih supaya mengajak kita supaya jangan kita malas. Bagaimana orang-orang pedalaman? Kalau kita banding itu Travia, Kaptiau ke sana, pesisir pantai timur barat sana, punya kelapa sampai 7 kilo, piara babi, piara ayam segala. Mereka paling kaya, tapi tidak ada yang pendeta-pendeta apa segala tidak memberikan jalan, dia tidak salurkan dia punya ekonomi itu, dia hidup layak. Baru bilang Tuhan itu tidak dengar, Tuhan itu tidak kuasa. Dia bentuk kita dengan firman-Nya, kita pergi bentuk umat yang lain dengan firman-Nya juga, sehingga kita sama-sama jaya. Jangan sudah jaya baru lupa yang lain, jangan. Sebab semua yang kita miliki dan punya akan lalu dan lenyap, tapi kita letakkan bagi generasi yang akan datang. Haleluya. Saudara-saudaraku sekalian, waktu berjalan terus, jadi kita masuk kepada Matius. Enak, catat supaya baca di rumah, dan saya bicara singkat tapi saudara lebih pecahkan lagi. Matius pasal 6. Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat 9, 10. 2 ayat itu saja untuk menjadi dasar pembicaraan kita malam ini. Haleluya.
percepat barangkali persiapan di rumah untuk menyongsong tahun baru, tapi yang terpenting inilah yang nanti akan membekali kita di dalam tempo 365 hari yang akan datang supaya kita jaya. Haleluya. Saya baca, karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kita harus kuduskan namanya, kita harus muliakan namanya. Haleluya. Ini mempunyai kaitan dengan apa yang tadi saya kemukakan. Laut cukup, daratan cukup, embun, hujan, sebab itu kita syukuri. Nah malah itu puji Tuhan, kita muliakan Dia, sebab Dia ciptakan segala-galanya, siapkan bagi kita kesehatan, kemampuan, watak untuk berpikir, membuat rencana, membuat program bagaimana supaya kita maju. Tuhan, bimbinglah aku ke jalanmu yang benar, supaya aku ini jangan tersesat. Nanti suara roh datang, atau melalui mulut orang lain bersaksi, bro, mari kita pergi nabung. Kita nabung supaya bunga uang itu kita bayar listrik, supaya jangan terlalu payah. Kita ini golongan 1, golongan 2 tidak cukup, mari kita pergi. Begitu, berkelompok pun boleh, supaya kita bisa ada punya badan yang cukup. Pada ada yang punya uang banyak tapi karena tidak mengerti, maka itu royal habis. Saya ketemu satu kiai haji lagi, orang muda, aduh satu kamar dengan saya. Dia bilang, "Bu, saya mau sembahyang." Saya bilang, "Silakan sembahyang." Dia bilang, "Boleh." Untung saya ketemu ini orang ini, dia kasih jalan sama saya. Saya punya uang ada 100 juta, di situ ada 50, di situ ada 30, di situ, tapi saya tidak mengerti, jadi saya royal kasih habis semuanya ini. Saya ada berapa pesantren itu, tapi saya berjanji saya mau terapkan. Bapak punya ini, saya bilang barang ini saya bikin buat saya punya orang-orang yang miskin-miskin tinggal di pedesa. Ayam 1 ekor itu uang, babi 1 ekor, kambing 1 ekor, sapi 1 ekor itu uang, pisang 1 sisi itu uang, barangkali di lautan ikan 1 ekor. Kita himpunkan itu untuk kita nabung supaya dia beranak di bank. Kalau sapi 10 ekor saya bagi 2, 5 ekor saya bantai sembeli untuk uangnya masukkan ke bank, berbunga di bank. Tapi saya pakai kata beranak di bank supaya dia mengerti. Yang lain, tapi seperti tanah di Jawa yang lahannya sudah kehabisan itu bisa mati karena rumput kering. Kita di sini memang tidak, tapi sehingga datang waktunya kita juga seperti orang lain. Orang lain lahir juga tidak bawa apa-apa ke dunia kok. Tapi karena dia warisi ilmu, dia memiliki pengalaman, dia memiliki pengetahuan, maka itu dia bisa. Kita pun sebenarnya tidak kurangnya juga. Nah, ini dia yang malam ini saya mau sampaikan. Bagaimana kita mau bantu orang lain, kita sendiri tidak bisa. Seperti tadi saya kemukakan saudara-saudara di Wamena, tetangga-tetangga kita yang ada, kita mau tolong, kita sendiri tidak bisa, terpaksa. Nah inilah kuncinya. Jadi saudara-saudara sekalian, bagi yang sudah berulang-ulang kali dengar ini, tapi bagi yang belum itu sudah, supaya perhatikan baik. Itu setiap pemimpin itu tidak gampang. Cari sana, cari sini, kore sana, bebaskan dari hambatan, dari rintangan yang menghambat itu supaya betul. Satu kaum, satu bangsa memaju itu tergantung daripada pelopornya pemimpinnya sendiri. Jadi besok, bukan besok lagi, 3 jam lagi kita akan mengakhiri tahun lama. Tapi tahun lama ini menjadi pelajaran kepada kita untuk tahun baru. Besok kita rayakan tahun baru tanggal 2, diwajibkan dengan kata ora et labora, sembahyang dan bekerja. Sembahyang dan bekerja. Nanti bila aduh bicara sini keluar sini, tapi sampai malam tahun baru itu baru bicara. Kemarin sekarang kita orang laksanakan, kita orang punya uang sudah 500 juta umpamanya. Seperti Yuti saya bilang betul-betul kepuan berapa, dia bilang sudah 4 juta. Kalau jemaat punya lagi 5 itu orang kampung ini. Saya mau uji apa ini bisa jadi apa tidak, tapi sudah dibilang besok-besok saya bangun gedung gereja itu tidak pusing lagi, saya sudah mandiri dengan dana. Saya bilang betul, baru kita di kota ini segala fasilitas bank ada dekat-dekat. Kenapa tidak bisa?
Bunga 24% berarti kalau setengah juta, 500.000 itu tiap bulan terima 10.000. 10.000 itu sudah bayar SPP anak sekolah dengan tidak rasa berat. Kalau 3 juta itu 60.000. Tidak usah jadi pegawai negeri, tinggal makan punya uang saja. Atau baik, bergembira karena Tuhan, puji Tuhan. Saya dengar firman Tuhan. Apa yang kurang lagi? Begitu. Piara itu ini tambah bilang kita mobilisasi dana sampai Februari, sampai Maret, April itu kira-kira apa? Setelah sudah tahu jalannya baru bilang tahun 92 itu. Saya rencana jemaat kita tahun 95 itu kita capai 100 juta. Saya punya rencana untuk jemaat ini saya. Dan kalau 100 juta berarti kita bisa ikut-ikut seperti Yakub Nahwai di Jakarta, ikut-ikut seperti Yakub Nahwai itu bisa 1 tahun bisa setengah miliar. Tapi karena kita ya pendapatan kurang, jadi baru kita memulai. Korea itu 1 bulan 13 miliar. Jadi kita begitu supaya bagaimana? Mungkin ada yang tanya, kalau uang sudah banyak bagaimana? Ya, Anda yang menganggur nanti akan masuk di situ. Apa melalui sifat koperasi atau apa? Koperasi apa? Jadi dapat gaji, dapat kerja ibu-ibu yang menganggur di rumah. Sibukan mereka dengan konveksi seperti Jakarta. Konveksi supaya bisa jual ke pedalaman orang yang telanjang itu pakai. Kita dapat uang untuk dapat gaji dan sebagainya. Kita kasih dan perkataan kalau tanpa perbuatan. Kasih itu tidak sempurna. Kasih Allah adalah kasih agape. Kasih Allah adalah kasih yang sempurna. Puji Tuhan. Jadi saya akhiri pembicaraan malam ini dengan ayat yang itu. Karena itu berdoalah demikian, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau kita semuanya sudah lengkap, semuanya sudah ada, baru bilang inilah datanglah kerajaan. Kita hidup damai, bahagia, sentosa. Kalau kasih tanpa perbuatan tidak ada gunanya. Itu 1 Korintus 12. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu tidak ada definisi. Kasih itu kasih yang sempurna. Kasih itu tidak duka, tidak dengki, tidak pemarah, tapi kasih itu adalah sempurna. Kalau ini ada dalam hati kita berarti Allah bertahta di dalam hidup kita. Haleluya. Yakub dia bilang, "Yo, selamat jalan." Kau ucapkan selamat jalan tapi kau tidak tunjang dia, itu apa gunanya selamat itu? Haleluya. Saya kira dengan bantuan dan tuntunan bimbingan Roh Kudus, pemberitaan ini saya kira sudah cukup jelas. Saya ada buku cetakan baru lengkap dengan penjelasan. Siapa yang memiliki barangkali bisa kembalikan ongkos cetak supaya ongkos cetak itu bisa kita cetak lagi buat orang lain. Penjelasannya lebih lengkap, menjadi petunjuk atau pedoman. Dengan tema mari kita memerangi kemiskinan dengan senjata iman. Semua lengkap. Harganya 1000 Rp. Sebenarnya lebih, tetapi sosial kita begitu. Kalau fotokopi kan lebih dari itu. Dan fotokopi juga tidak sempurna. Lebih baik buku yang ada itu ditebus supaya berguna buat tiap-tiap keluarga. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara-saudara di dalam pemberitaan singkat ini, dan kita siap sedia untuk melaksanakannya. Mulai tanggal 2 sampai kepada 31 Desember, masing-masing akan memberikan kesaksiannya. Sejauh mana, jalan mana yang dia tempuh. Nanti kalau kita sudah berobat ke rumah sakit, ke situ lagi, kita tidak mempunyai persiapan begitu, ya macam-macam. Tidak ada itu habis-habisnya. Penderitaan. Sebab itu kemiskinan dan kebodohan perlu kita berantas. Kita berantas dan tinggalkan tahun yang lama. Berlalu segera dan pergi. Dan kita menanjak kepada tangga yang baru. Dengan pengalaman baru. Dengan pikiran yang baru. Dengan kesadaran yang baru. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Puji-pujian.